Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kita akan membahas topik tentang kesenjangan antara teori dan praktek dalam penerapan akad syariah pada produk keuangan syariah. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih latar belakang dari judul tersebut? Jadi, latar belakang dari kesenjangan antara teori dan praktek dalam penerapan akad syariah pada produk keuangan syariah adalah menggambarkan adanya perbedaan antara prinsip ideal akad syariah dan prakteknya dalam keuangan syariah. Meskipun tujuan keuangan syariah adalah menjalankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan keterhindaran dari riba, dalam penerapannya seringkali terjadi kesenjangan karena kendala regulasi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan pasar konvensional. Hal ini menimbulkan produk yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah, mempengaruhi persepsi dan kepuasan terhadap nasabah keuangan syariah. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, saya dapat menguraikan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif pertumbuhan keuangan Islam terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang dapat diambil di antaranya, yang pertama, menganalisis dampak pertumbuhan keuangan Islam terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan selanjutnya, manfaat yang dapat diharapkan adalah yang pertama, memahami mengapa terjadi kesenjangan antara teori akad syariah dan praktek di lapangan, sehingga memudahkan untuk mencari solusi yang sesuai. Yang kedua, menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta mengurangi ketidaksesuaian antara teori dan praktek. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dan lebih memuaskan bagi nasabah. Yang keempat, menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, khususnya nasabah, untuk memahami lebih baik tentang akad syariah, termasuk tantangan dalam penerapannya. Dan yang terakhir adalah menjadi referensi bagi penelitian mendatang untuk mengeksplorasi solusi guna memperkecil kesenjangan antara teori dan praktek akad syariah. Selanjutnya, pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur review. Disajikan dalam bentuk narasi deskriptif tentang kesenjangan antara teori dan praktek dalam penerapan akad syariah pada produk keuangan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.